Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita masuk dalam sesi komsel yang sementara kita lakukan di rumah. Sebagian mungkin ada juga yang sudah mulai onsite ya. Nah, materi kita untuk minggu ini kita bicara tentang legacy atau warisan. Baik, sebelum kita memulai membahas materi ini, silakan Bapak Ibu Saudara semua saling berdiskusi, menjawab pertanyaan yang saya sampaikan seperti ini. Misalnya, kita mendapatkan tiba-tiba ada orang kaya di Surabaya, lalu nama kita tercantum sebagai orang yang menerima warisan. Ya, kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara inginkan untuk mendapatkan warisan itu? Bagian mana yang paling menyenangkan? Ya, silakan didiskusikan. Baik, nah kita akan bicara tentang meninggalkan warisan. Saya akan awali dengan pembacaan di Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, mari kita pikirkan bahwa orang baik itu pasti meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Nah, di dalam konteks meninggalkan warisan atau kata warisan itu sendiri, mari kita berpikiran lebih luas, bukan sekedar warisan berbicara tentang harta benda. Karena selama ini kan warisan selalu berkonotasi tentang harta, tentang tanah, tentang rumah, tentang mobil, tentang perusahaan yang diwariskan kepada anak cucunya. Tidak, jadi jangan berpikiran warisan itu hanya sekedar harta benda. Ada warisan yang jauh lebih penting daripada itu. Ada warisan yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dari sekedar harta benda. Saya akan kutip dari perkataan seorang hamba Tuhan besar bernama Billy Graham. Dia pernah mengatakan demikian, "The greatest legacy one can pass on to one's children and grandchildren is not money, but rather a legacy of character and faith." Jadi menurut beliau dikatakan demikian, the greatest legacy. Jadi warisan yang paling besar yang seseorang dapat berikan kepada anak-anak dan cucu-cucunya bukanlah uang, tetapi warisan karakter dan iman. Itulah warisan nilai-nilai kerajaan Allah yang terbesar yang dapat diberikan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Nah, bagaimana caranya kita orang tua bisa memberikan warisan itu kepada anak-anak kita? Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita berikan ya. Yang pertama adalah begini, melalui kehidupan beribadah kita. Ya. Kita tahu bagaimana kata ibadah sebenarnya bukan hanya mengacu kepada suasana ketika kita datang ke gereja atau ketika kita berhimpun dan berkumpul. Bukan, tapi ibadah sebenarnya mempunyai akar kata yang sama dengan bekerja. Bekerja dan ibadah itu konteksnya sama. Ibadah tidak dibatasi pada hari Minggu saja, tetapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu sebenarnya adalah ibadah. Tapi pengertian memang yang lebih sempit. Karena ketika bangsa Israel dipanggil oleh Allah untuk keluar dari Mesir, mereka dipanggil untuk beribadah. Makanya Musa berkata kepada Firaun bahwa mereka harus keluar dari Mesir karena mereka akan beribadah di padang gurun. Nah, konteksnya lebih sempit lagi. Jadi ibadah bukan sekedar bekerja, tetapi juga berarti diri kita. Jadi umat Allah dipanggil secara spesial untuk beribadah atau mengabdi, atau secara khusus memberikan pujian penyembahan yang sudah diberikan atau instruksi dari Tuhan. Nah, contoh bagaimana kita beribadah itu sangat penting bagi setiap orang tua. Ketika kita beribadah yang saat ini sering mungkin kita lakukan via Zoom atau mungkin via online, bahkan yang sudah onsite juga ya. Jadi bagaimana orang tua kasih contoh yang baik ya, bersama-sama secara serius. Memuji ya lakukan dengan sungguh-sungguh, menyembah juga demikian, lakukan dengan sungguh-sungguh ya, gestur tubuh kita, jiwa kita, roh kita semua mengikuti harmonisasi dalam penyembahan kepada Tuhan. Ya, ini penting sekali supaya apa? Supaya anak-anak melihat sikap orang tuanya ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, apa yang dapat kita berikan adalah gaya hidup. Gaya hidup kita. Apa yang kita lakukan sehari-hari itu dapat kita berikan contoh kepada anak-anak. Ingat, anak-anak itu bukanlah seorang pendengar yang baik. Mereka adalah peniru yang baik. Kalau kita
Orang tua kasih seringkali omongan-omongan, nasihat-nasihat, bahkan teriakan-teriakan seringkali tidak didengar oleh mereka. Tapi contoh yang baik dari kita itu bisa menjadi teladan buat mereka. Bukan hanya contoh yang baik, contoh yang buruk pun bisa diikuti oleh anak-anak. Jadi kita harus berhati-hati. Berikan gaya hidup yang benar, berikan gaya hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan, mencontohkan kepada anak-anak bagaimana kita hidup sejalan dengan kehendak Tuhan, dan nilai-nilai kerajaan itu ada dalam kehidupan kita. Misalnya bangun budaya untuk senantiasa berdoa bersama, kemudian berdiskusi bersama, ada waktu untuk ngobrol bersama, membaca Alkitab bersama, memuji Tuhan, selalu mengucap syukur dalam segala situasi. Ya, itu akan menjadi sebuah gaya hidup yang memberikan teladan bagi anak-anak. Kemudian yang ketiga, warisan apa yang dapat kita berikan adalah melalui kehidupan pelayanan kita. Nah, melalui pelayanan kita, saya akan bacakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 5 dan 7. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Apa yang Paulus sampaikan kepada anak didiknya Timotius, dikatakan jelas bahwa supaya Timotius melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan menunaikan tugas pelayanan. Nah, berbicara tentang pelayanan berarti ini berbicara tentang memberikan diri kita untuk melayani Allah dan juga untuk melayani sesama. Kita diberikan talenta, kita diberikan kelebihan-kelebihan oleh Tuhan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan melalui pelayanan yang kita berikan. Konteks pelayanan bukan sekedar bicara tentang orang-orang yang berdiri di mimbar saja atau di hari Minggu saja, tapi pelayanan juga berarti posisi kita di luar pun, di dunia marketplace, kita bisa melayani Allah melalui kehidupan kita. Kita bisa menolong, kita bisa menjadi garam, kita menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi ambil peluang ini ketika kita berada dalam posisi di luar, di tempat kerja, menjadi berkat dengan cara melayani Tuhan dan melayani sesama. Ketika kita memberikan contoh teladan yang baik kepada generasi kita, mereka melihat bagaimana orang tua mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan semangat, dengan hati yang tulus ikhlas, maka tentu saja ini adalah warisan yang baik yang dapat ditiru oleh anak-anak kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, para orang tua punya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk memberikan warisan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang Billy Graham katakan itulah warisan karakter dan iman yang dapat kita berikan kepada anak-anak, warisan yang terbaik yang dapat kita berikan. Nah, sebelum kita menyudahi materi ini, baiklah Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya begini, pertanyaan bagaimana seharusnya sikap yang sungguh menghormati Tuhan dalam beribadah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kehidupan mesbah keluarga kita, silakan dijawab. Kemudian yang ketiga, komitmen dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa meninggalkan nilai-nilai kebenaran yang kekal sebagai warisan kepada anak-anak kita. Silakan dijawab, dan kalau perlu memang harus didiskusikan, silakan didiskusikan. Baik, itu materi kita minggu ini. Kita akan berdoa. Ya, terima kasih Tuhan bahwa Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa meninggalkan warisan iman, warisan karakter, warisan nilai-nilai kerajaan kepada anak-anak kami. Berikan kami orang tua semangat untuk terus selalu membagikan warisan itu kepada anak-anak dan cucu-cucu kami. Segala puji syukur kami berikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.